Gawat, korupsi bansos ex-mensos dari PDIP Juliari tidak dituntut hukuman mati, hanya dituntut 11 tahun. Terelie ngamuk sampai bilang, "Nyet." Negeri lip service. Di lain sisi, Menteri Agama bikin kacau. Apakah akan direshuffle Jokowi? Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Politikus PDIP itu dinilai jaksa telah terbukti menerima uang sebesar 32,4 miliar rupiah dari para rekanan penyedia bantuan sosial atau bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Rabu 28 Juli. Selain pidana pokok, jaksa KPK menuntut Juliari dihukum membayar uang pengganti sebanyak 14,5 miliar rupiah dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Publik kecewa, tidak dituntut hukuman mati. Tuntutan jaksa hanya 11 tahun penjara terhadap politikus PDIP ini menuai kecaman publik. Penulis novel terkenal Terelie bahkan ikut bereaksi keras. "Ngeri, lip service," ujar Terelie mengomentari tuntutan jaksa ini. Katanya, dulu yang korupsi bansos pandemi, korupsi bantuan bencana alam, bakal dihukum berat, bahkan dihukum mati. Katanya, dulu, sekarang cuma dituntut 11 tahun. Ambiar, tulis Terelie di akun Facebooknya. 11 tahun itu setelah vonis, banding-banding, paling separuhnya. Setelah itu dipotong remisi, tinggal separuh dari separuhnya lagi. Berat apanya, Nyet? Ketus penulis novel negeri para pedebah itu. Terkait sebutan Nyet, Terelie mengungkap, "Tak usah baper, baca Nyet. Di anak-anak gaul, manggil Nyet itu berarti sayang. Nah, kalau saya sudah tidak sayang lagi sama negeri ini, mulai besok, Terelie ogah bayar pajak. Buat apa lagi sih bayar pajak? Bansos saja dikorup kader partai," pungkasnya. Di lain sisi, reshuffle Menteri Agama. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Menteri Agama Yakut Komas muncul di media, lalu mengucap selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Dikira nomor polisi mobil, tak taunya Hari Raya Agama Bahai. Begitu perlunya menak ini mengucapkan selamat Hari Raya. Sangat prihatin sekali. Rasanya beragama kini. Menyedihkan. Bangsa Indonesia di masa Jokowi memiliki menteri agama yang kacau balau. Musibah ini lebih berat dari pandemi COVID-19. Bahai menyerupai agama Islam, tapi menyimpang. Meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan saja sesat, tetapi juga menodai kesucian agama Islam. Kriminal kategorinya jika mengaku bukan Islam. Maka agama ini tidak diakui keberadaan sebagai agama di Indonesia. Gus Dur hanya menambah satu agama, Konghucu. Setelah itu tidak ada lagi. Yakut tak berwenang menetapkan agama baru, bid'ah. Yakut bikin gara-gara dan membuat suasana panas. Memang dia sejak lama tak pantas menjadi menteri agama. Setelah hendak mengangkat Syiah dan Ahmadiyah, kini mempromosikan Bahai. Mungkin besok agama cecunguk, Kadaliyah, atau kutu kupret. Agama yang nyata diada-adakan, menghargai yang sedikit menyakiti yang banyak. Umat Islam wajar jika resah, bahkan marah. Bahai difatwakan sesat oleh MUI karena cara ibadah menyimpang seperti sholat sehari 3 kali, puasa 19 hari, berkiblat ke gunung Karmel di Israel. Bahwa itu Rasul. Tempat ibadah bukan masjid, tetapi Masrikul Adkar.
tempat puji-pujian dan doa. Tidak ada sholat Jumat. Sholat berjamaah pun tidak ada. Yang ada hanya sholat jenazah berjamaah. Bahai adalah agama campur aduk antara Buddha, Brahma, Zoroaster, Mazdak, kebatinan, Kristen dan Yahudi, serta faham-faham Persia sebelum Islam. Dalam perkembangannya, mencampur adukan pula Islam, Kristen, dan Yahudi. Karenanya, tak jelas apakah Bahai itu agama atau bukan, sekte atau ajaran khayalan, entahlah. Anehnya, saat negara belum resmi mengakui Bahai sebagai agama, justru Menteri Agama Yakut secara resmi dan dengan serius telah mengucapkan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB kepada masyarakat Bahai. Memang, mengurus agama itu harus ngerti agama dan pakai akidah, bukan asal-asalan bertoleransi segebrusnya. Macam-macam saja Menteri Agama ini. Entah apa maksudnya. Apakah sengaja ingin bikin gaduh negara dan rakyat? Waspadalah pada gaya permainan komunis yang biasa mengadu domba dan mengada-ada dalam urusan agama. Syiah, Ahmadiyah, dan Bahai adalah hulu ledak kekacauan. Kiranya Pak Menteri jangan menjadi pemicu. Di lain sisi, rakyat butuh pertolongan presiden. Umroh diperbolehkan, tapi Indonesia masih dilarang. Ini kata Kemenak. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PLT Dirjen PHU Kementerian Agama Khoirizi membenarkan bahwa Arab Saudi akan mulai mengizinkan jamaah umroh dari luar negaranya mulai 10 Agustus 2021. KJRI di Jeddah pun telah menerima edaran tersebut pada 15 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 25 Juli 2021. Namun, terdapat sejumlah negara yang masih dilarang untuk melakukan penerbangan internasional ke Tanah Suci. Di antaranya India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Lebanon, termasuk Indonesia. Khoirizi mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam edaran, seperti vaksin dan keharusan karantina 14 hari sebelum tiba di Saudi bagi 9 negara tersebut. Kami masih pelajari, ungkap dia, Selasa 27 Juli. Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umroh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah terkait keharusan karantina 14 hari. Kami berharap jamaah haji tidak harus dipersyaratkan seperti itu. Kami dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Dubes Saudi di Jakarta untuk menyampaikan hal dimaksud, sambungnya. Adapun salah satu alasan terbesar di Saudi menyampaikan dibukanya akses umroh untuk warga Indonesia nantinya lebih bergantung kondisi pandemi di Indonesia sendiri. Kemudian juga terkait dengan regulasi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Misalnya sekarang, pemerintah Indonesia menerapkan PPKM level 4, level 3, dan aneka jenis PPKM lainnya, turut menjadi pantauan otoritas di Saudi Arabia. Seperti diketahui, kegiatan penyelenggaraan umroh di Indonesia praktis berhenti lebih dari setahun. Saudi sempat membuka akses pengiriman jamaah umroh dari Indonesia di penghujung 2020 lalu, tetapi pada awal 2021 kemudian kembali dihentikan. Sampai akhirnya Saudi menetapkan Indonesia dalam daftar negara di ban.